Nah, beralih ke kisah si Bejo yang dulu hidup bahagia, tapi sejak Kang Man punya anak kandung dan karena Bejo bicaranya selalu gagap, ia pun mulai dibenci. Mirisnya, hanya karena kepergok ngambil air di kulkas, ia pun disiksa, bahkan diperlakukan lebih rendah dari anjing. Ya, begitulah kisah kelam si Bejo yang sangat menderita. Kembali ke sekarang, Sehe malah mengatur kematian Seon sebagai kejahatan dari anak-anak itu, yang pastinya itu membuat Kang Man gelisah, merasa kalau itu akan mengancam nyawanya juga. Padahal mah itulah tujuan si Sehe, membiarkan Kang Man bergantung kepadanya agar dapat terus dimanfaatkan. Lagian saat ini Sehe sudah bekerja sama dengan kepala polisi. Sementara mereka yang mendengar berita itu tentu bingung harus bagaimana, apalagi kasusnya sudah ditetapkan sebagai pembunuhan berantai. Nah, Choi yang berusaha mencari kebenaran di TKP jadi nggak bisa apa-apa karena tim khusus dari pusat sudah mengambil alih kasusnya. Ya, itu ulah kepala polisi yang ternyata juga beli bayi dari si Sehe. Hanya saja kepala polisi bingung mengapa Sehe membiarkan kasusnya diberitakan secara terbuka. Bukannya itu akan membongkar perdagangan bayi tersebut. Namun, ya, Sehe melakukan itu untuk menyulitkan Kang Man. Lagian anak-anak itu bisa dibunuh dan diatur hilang entah kemana. Di lain sisi, Choi yang mendapat nomor Ayon dari ponsel Taesik mencoba mengirim pesan menjelaskan kalau dia polisi yang tahu bahwa bukan mereka pelakunya. Jadi Choi mengajaknya bertemu untuk membahas kasus tersebut. Tapi karena nggak percaya, malamnya Ayon pun hanya menaruh beberapa berkas penyelidikan di titik temu, sekaligus mengirim rekaman si Kang Man yang membuang Bejo waktu itu. Di lain sisi, berita kematian Seon membuat para pelanggan protes kepada Sehe. Takutnya bayi mereka yang sudah dibuang masih hidup. Tapi Sehe memastikan kalau itu nggak pernah terjadi, bahkan siap membayar ganti rugi sebesar 10 miliar jika bayi yang dibuang masih hidup, membuat mereka akhirnya tenang kembali. Berbeda dengan Kang Man yang dikerumuni media akibat anaknya yang dulu dinyatakan hilang malah diberitakan masih hidup dan jadi kelompok pembunuh berantai. Ia sih berusaha menghindar, tapi Choi malah muncul menunjukkan rekaman suara itu. Yang pasti Choi berjanji akan mengungkap semuanya. Tapi kan manusia yang paling jago akting di dunia ini adalah seorang oknum politisi seperti Kang Man, di mana ia pun sujud nangis-nangis di hadapan media, berkata bagaimana mungkin mereka semua menyakitinya sampai 2 kali, padahal ia merasa sangat bersalah atas kematian putranya itu. Ya, begitulah para oknum politisi menunjukkan bakatnya, di mana Kang Man berusaha menghubungi Sehe. Tapi Sehe malah sengaja nggak mengangkatnya karena ia yang jahat saja sangat muak melihat akting si Kang Man. Karena itu ia pun menyuruh Jung Yeon menjalankan rencana dengan membiarkan si Kang Man membunuh putranya sendiri. Setelahnya Sehe pun menemui para investor yang langsung setuju berinvestasi setelah undang-undang itu dilegalkan. Masalahnya sekarang salah satu oknum polisi memotret berkas penyelidikan si Choi lalu dikirimkan kepada Jung Yeon. Alhasil, Jung Yeon mempercayakan anak buahnya mengantar Ayon ke lab rahasia itu karena ia ada urusan penting. Di saat yang sama, Kang Man menemui kelompok mafia yang dapat dibayar untuk menangkap dan membunuh anaknya itu. Gak main-main, ia siap membayar 500 juta pakai uang korupsinya. Sementara Ayon meminta Bejo menjaga yang lain karena ia harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Masalahnya mereka nggak sadar dengan mata-mata yang mengawasi dan segera mengirim lokasinya kepada bos mafia ini. Beralih ke Ayon yang ternyata mencegat anak buah Jung Yeon. Ya, sebelumnya Ayon muda ini diam-diam menghubungi nomor Bejo untuk meminta bantuan. Makanya sekarang Ayon menyelamatkannya. Di saat yang sama, Kang Man dan mafia bergegas ke lokasi persembunyian mereka. Dan Choi yang membuntuti segera mengebari Ayon. Jelas dong, Ayon yang panik segera menghubungi Bejo untuk segera pergi dari sana. Sehe sendiri akhirnya tahu kalau putrinya diculik, sehingga ia meminta Jung Yeon menyelesaikannya. Tapi tanpa diminta, Jung Yeon memang sudah melakukannya, atau lebih tepatnya
Sekarang dia mengejar si Choi. Beralih ke mereka yang ingin segera kabur, tapi terlambat. Mafia itu sudah sampai. Awalnya mereka berhasil melawan, tapi karena Siwo terancam, mereka yang gak fokus akhirnya tumbang. Ya, pukulan yang keras itu mengingatkan Bejo akan masa lalunya, di mana saat itu Kang Man yang maju sebagai ketua DPR kalah survei dari pesaingnya. Jadinya untuk menarik simpati publik, mereka memanfaatkan Bejo yang diatur meninggal karena dibully. Dan sekarang Kang Man sangat puas. Akhirnya Bejo yang harusnya sudah mati benar-benar gak berdaya di hadapannya seperti dulu. Tentu saja yang lain gak mau Bejo melakukan itu, sehingga Bejo pun terpaksa memohon akan mengakhiri hidupnya sendiri asalkan yang lain dibiarkan selamat. Kang Man si setuju segera memberikan pisau lalu. Ya, Bejo sudah merencanakannya, dan dengan begitu mafia pun melepaskan yang lain. Tapi karena Bejo terlanjur marah, ia pun ingin membunuh si Kang Man, tapi ya, itu si Jungyeon yang menembak Bejo sampai 2 kali. Bahkan Kang Man yang merasa diselamatkan juga dibunuh, membuat para mafia segera kabur dengan ketakutan. Gak berapa lama kedua Ayon ini pun datang, histeris melihat Bejo gak berdaya. Namun Bejo yang sudah gak sanggup bertahan hanya minta maaf dan berterima kasih. Setidaknya mereka memberinya kenangan bahagia meskipun cuma sebentar. Ya, Bejo akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi mereka gak ada waktu untuk bersedih karena Jungyeon dan anak buahnya mengunci dan membakar tempat itu, membuat kebencian Ayon semakin menjadi-jadi. Pertanyaannya, apakah mereka akan selamat?